Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama kami Daniel, Diki, dan Olive. pada minggu ini kami akan membawakan berita seputar nilai anugerah kebenaran. Nah, sebelumnya kami akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-namanya kami terterakan di layar. Selanjutnya kita akan ada doa revival hari Rabu jam 7:30 malam, dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara nih untuk kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan ya. Nah, selanjutnya ada Our Home episode ke-3 pada jam 8 malam hari Kamis 24 September di YouTube Nilai Anugerah Kebenaran. Nah, setelah kebaktian ini kita akan ada Little Disciples jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak yang untuk mengikuti Little Disciple. Ya, benar banget lagi. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mengikuti update-update terbaru dari YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Saya Olive, Saya Diki. kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi nih kita ketemu walaupun secara online, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Mari kita berdoa karena kita mau menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya sama katakan amin. Something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you got required. You search much deeper with me. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music's played and all the dreams away, and I simply come longing just to breathe, longing just to breathe. Something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaanmu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaanmu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Berdiam di dalam rumahmu, baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and the truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and the truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk hadirat di tengah-tengah kami, yang kuat melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami. Tuhan, lembutkan hati kami, kami mau terbuka Tuhan. Kami siap menerima firman, dan biar firman yang terjatuh di tanah sumber bertumbuh berkali-kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menabur dan mengembalikan persepuluhan, saya bacain buat Bapak Ibu firman Tuhan beberapa ayat. 2 Korintus 8:1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, orang-orang Makedonia ada orang-orang yang mata rohaninya sudah dibukakan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa memberi itu adalah kasih karunia, dan mereka mendesak supaya mereka bisa memberi, saudara. Saudara, belum tentu kita memiliki kasih karunia seperti itu, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan itu hikmah. Kenapa? Berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, orang yang memberi, nanti ujung-ujungnya mereka akan berkelimpahan karena firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Satu hal, ketika kita bisa memberi dan mengembalikan persepuluhan, itu kasih karunia. Kenapa? Karena uang itu menunjukkan hati saudara. Di mana uang saudara, di sana hati saudara. Kalau saudara bisa memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan luar biasa, saudara, itu menunjukkan bahwa hati saudara tidak terikat sama uang, hati saudara ada bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa, ucap syukur, Engkau mengurapi hati kami, sehingga kami memiliki kasih karunia untuk memberi. Karena kami tahu bahwa pemberian kami itu Tuhan berkati dan akan berlipat kali ganda kembali kepada kami. Dan kami akan memberi lagi lebih banyak. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi silakan Bapak Ibu menabur dan memberi sesuai dengan nomor rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Hallelujah. Praise God. We give you all the glory, the praise, and the honor, Lord. Be exalted. In Jesus' name. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya kasihi. Di New Life Anugerah Kebenaran, I want to give you a big God bless you to Pastor Stefanus, and untuk Tante Sian-Sian, untuk Pastor Chow Eng, Pastor Karyanto, Pastor Salim, all the families, dan seluruh keluarga besar New Life Anugerah Kebenaran yang ada di Serang, Tangerang, Taipei, dan juga Surabaya. I miss all of you, and I believe all of you are doing great in the blessings of God, in the peace of God, in the perfect joy of the Lord. Saya rindu untuk bisa bersama-sama dengan saudara kembali, to see all of you, to fellowship with you, and to worship the Lord together with you. Saya nggak akan pernah bisa lupakan the moments and the experiences we had worshiping the Lord together. I thank God for you, and I want to say I love you. Adalah suatu kehormatan untuk saya boleh berdiri saat ini menyambut saudara semua from Shelby, North Carolina, di gereja kami Jesus My King Church in Shelby, North Carolina, di bawah pimpinan our senior pastor Reverend Dr. Stephen Francis, dan seluruh keluarga besar gereja kami menyambut saudara semua, and we pray that meskipun kita jauh ribuan miles, but we are worshiping the same Jesus. We are fulfilling the same call, and that is to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and strength, and to love others with all of our being, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, amen. And to go to this world and to preach the good news of who Jesus is. And the Bible says in Matthew 28, di Matius 28,
amanat agung Tuhan. Supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mengajarkan kepada mereka apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa biar firman Tuhan memberkati saudara, menguatkan saudara, memberikan kepada saudara semangat yang baru, menjalani hari-hari ke depan. Di musim yang seperti ini, we are living in unusual times, but in the greatest time the world has ever seen, because the glory of the Lord will be revealed. Sesuai Yesaya 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Katakan amin, saudara. So let's pray. Father, in the name of Jesus, kami bersyukur Bapa Surgawi, sebab kami boleh bersama-sama bergabung virtually through Zoom, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami, baik hamba yang berbicara dan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan. Urapan-Mu Tuhan ada di dalam kami, memberikan kepada kami pewahyuan, pengertian supaya kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di masa yang seperti ini. Kami berdoa bila firman-Mu boleh menjadi hidup hari ini. Setiap firman yang ditaburkan hari ini biar jatuh di dalam hati yang subur, yang siap bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Lord, I pray that your word this morning will be released with power and authority. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul entah dengan sakit penyakit, entah saat ini dengan kebutuhan finansial, dengan breakthrough yang dibutuhkan di dalam keluarga, whatever our situations might be. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that you will release your blessings, that you will release your glory and your power. Biarlah setiap anak-anak-Mu hari boleh melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus semuanya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bicara kepada saudara semua. I want to speak prophetically tentang apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, khususnya di dunia ini, apalagi di Indonesia, sehubungan dengan coronavirus COVID-19. You know, people of God, di tengah-tengah keadaan yang menghimpit, di tengah-tengah keadaan yang sukar, I want to encourage you bahwa kebenaran firman Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan 2 minggu yang lalu Tuhan menyampaikan kepada saya waktu di hari-hari ini banyak orang sedang berbicara tentang sakit penyakit sampar. Banyak orang sedang panik, banyak orang berdebat pakai masker atau nggak pakai masker. Banyak orang berdebat, nggak boleh pegang ini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Sepertinya kehidupan yang kita kenal berubah. You know, waktu kita bicara tentang hari-hari ini banyak orang yang sakit. Kalau saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya ada satu kali di mana saudara akan baca Tuhan semesta alam, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, sakit. Tanda kutip. Di mana saudara? Saya mau saudara membuka bersama-sama dengan saya dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Dari kitab Wahyu pasal yang kedua saudara. Buka sama-sama dengan saya dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan kita mau baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Oke. Saudara lihat sama-sama di sini. Ada hal sebelum saya bahas di mana saya katakan tadi there was a time when God feels sick. Oke, tapi di Wahyu pasal yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata, I know your works. Saya baca dengan bahasa Inggris in the English Standard Version. Oke. Ayat yang ke-19 dari Wahyu pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-19, di mana Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Tiatira, di mana Tuhan berkata bahwa aku mengetahui pekerjaan yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, aku mengenal dan mengetahui semuanya. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata ada satu hal yang Tuhan tidak berkenan atas gereja yang ada di Tiatira. Sebab firman Tuhan berkata meskipun gereja ini bekerja dengan baik, kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya. Bahkan dikatakan aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berarti gereja ini dari luar terlihat seperti gereja yang bertumbuh. Gereja yang terus maju. Gereja yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Tapi di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. You see, waktu Tuhan berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Tiatira, saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak menyebutkan wanita Jezebel atau Isabel yang ada di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi ada seorang sosok wanita yang muncul di zaman gereja di Tiatira, di mana wanita ini juga beroperasi di dalam roh Isabel, melakukan hal yang sama. Ada persamaan yang saudara lihat, adalah bahwa kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja pasal ke-18, waktu gereja Tuhan atau negara Israel, bangsa Israel, umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Isabel di 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 19 membunuh nabi-nabi Tuhan, melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, membuat bangsa Israel melakukan apa yang berhala di hadapan Tuhan, dan bangsa itu jauh daripada Tuhan. Tapi di jemaat ini, di Wahyu pasal yang kedua, tertulis bahwa jemaat ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan, mereka melayani Tuhan, kasih mereka, iman mereka terus melaju. Tapi yet Tuhan berkata, there is something that I have against you. Firman Tuhan di ayat yang ke-20 Wahyu pasal yang kedua. The Bible says, but I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel. Bagaimana mungkin gereja yang berjalan melakukan kehendak Tuhan, kasihnya, imannya terus bertumbuh, terus berkembang. Tapi Tuhan berkata, I have this against you. Ada satu hal yang aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. You see, meskipun wanita ini berbeda dari Ratu Isabel yang ada di kitab 1 Raja-Raja, but the spirit is the same. Apa yang terjadi saudara? Bahwa this spirit is fighting against the prophetic church of God. Bahwa the spirit of Isabel, roh Isabel melawan dengan suara prophetic atau suara kenabian Tuhan. Saudara, jangan sampai di hari-hari ini waktu kita melakukan semua hal yang kita pandang baik sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tapi jangan sampai Tuhan mencela kita because we are compromising, kita memberikan toleransi kepada Isabel. Dan apa itu Isabel? Isabel adalah semua hal yang membuat diri orang percaya untuk menjauh daripada Tuhan. Isabel berbicara tentang the spirit that is working against the church to shut the voice of the church. Dan khususnya the prophetic church of God. Entah itu beroperasi lewat takut, entah itu beroperasi lewat hal-hal yang najis, entah itu beroperasi tentang hal-hal yang membuat kita menjauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan ini tidak hanya bicara tentang hal-hal lahiriah yang dilakukan, but it's the spirit inside rebelling against God. When we don't believe the word of God. Amen. Satu hal yang Isabel lakukan di kitab 1 Raja-Raja adalah membuat nabi-nabi Tuhan bersembunyi dan tidak berani untuk menyatakan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kalau saudara baca di Wahyu pasal yang ketiga, sebelum saya akan ulas lebih lagi tentang bagaimana God is raising up a prophetic church, yaitu adalah saudara dan saya pagi Tuhan memberikan visi kepada New Life Anugerah Kebenaran bahwa this is the year of the apostolic and the prophetic. Kita mau lihat firman Tuhan bersama-sama. Tapi saudara lihat di sini, oke? Saudara lihat di sini, di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ini bicara tentang jemaat yang ada di Laodikia. Dan saya katakan tadi, hanya satu kali saya perhatikan di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan sakit. Tuhan muak. Bahkan sampai Tuhan muntah. Hari ini kita banyak bicara, banyak orang yang sakit, terhempas karena coronavirus, karena COVID-19. Bagaimana dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata, di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Katakan amin, saudara. Tahukah saudara bahwa di hari-hari Tuhan muak, Tuhan merasa mual? Kenapa? Karena banyak gereja Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, bukannya bersinar, bukannya berdiri di atas kebenaran firman, bukannya menyatakan siapa Yesus yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, tapi kita sembunyi. Kita takut menyatakan kebenaran. Kita sendiri dikuasai dengan roh ketakutan. Kita tidak berani mengatakan apa yang benar di mata Tuhan. Kita menjadi nyaman, gak ada ibadah, gak ada perkumpulan raya, kita malas. Let that not be the case. Dan saya tahu ini tidak bicara tentang New Life Anugerah Kebenaran. But I want to encourage you bahwa di tengah-tengah masa dan musim yang seperti ini, saudara dan saya harus semakin giat mengejar Tuhan. Amin. Katakan amin, saudara. Di mana Tuhan melihat gereja yang panas dan bukan gereja yang dingin. Kalau saudara perhatikan di dalam 1 Raja-Raja, waktu Elia berdiri, saudara. Kalau kita ngomong tentang the prophetic, tahukah saudara bahwa Tuhan rindu setiap saudara beroperasi in that prophetic anointing. Sebab gereja yang prophetic berarti gereja yang berani menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Di mana kebenaran Tuhan memiliki posisi yang absolut. Kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan adalah yang utama dan yang inti menjadi pikiran, detak jantung hati kita, perasaan kita di dalam semua hal yang kita rindukan dan kita ingini. Katakan amin. Saudara, di dalam firman Tuhan, di 1 Raja-Raja pasal ke-18, saudara akan melihat di sana, waktu Tuhan membangkitkan Nabi Elia. Oke, 1 Raja-Raja pasal ke-18, waktu Tuhan membangkitkan Nabi Elia. When God raised up Elijah the prophet, Elia berkata, aku sendirian. Tidak ada yang bersama-sama dengan aku. Hanya ada aku, sisa satu-satunya Nabi Tuhan semesta alam yang benar. Yang ada di bangsa Israel. Tapi bukan seperti itu, saudara. Bukan demikian. Oke? Kenapa? Kalau saudara perhatikan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Oke? 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saudara baca ayat yang keempat. Oke? Now I read. Saya bacakan di bahasa Inggrisnya kembali. And when Jezebel cut off the prophets of the Lord. Saudara perhatikan kata-kata itu. When Jezebel cuts off the prophets of the Lord. Ini adalah satu hal yang dilakukan oleh the spirit of Jezebel. Yaitu apa, saudara? Roh Jezebel membuat the prophetic word of God being cut off. Jezebel benci dengan suara kenabian Tuhan. Dan seringkali it moves in rebellion. Tapi di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, saya bacakan buat saudara di ayat yang keempat. Dikatakan karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Oke, bahasa Inggrisnya to cut off. Berarti cut off bicara tentang Jezebel membuat nabi-nabi Tuhan tidak dapat berkata-kata. Apapun yang dilakukan untuk bisa membuat nabi-nabi Tuhan, gereja Tuhan yang profetik terlena. Mungkin bukan dengan bentuk persekusi. Bukan dengan bentuk pembunuhan. Bahasa Indonesianya mengatakan melenyapkan. Tapi tidak terlalu tepat. In the English it says, Jezebel cut off the prophets of God. Bagaimana Isabel cut off the voice of the prophets? Satu hal dengan persekusi. Tapi bagaimana kalau dengan COVID-19? Karena coronavirus, gereja Tuhan tidak bisa bangkit. Gereja Tuhan tidak dengan lugas menyatakan yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Fungsi gereja yang profetik dibuat berhenti. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, apakah berarti Tuhan terlena di surga? Atau Tuhan gak tahu apa yang harus dilakukan karena keadaan yang sedang melanda dunia? No, the kingdom of God is still moving forward. It's the same yesterday, today, and forever. Dunia boleh bergoncang, kita selalu nyanyikan lagunya di tengah-tengah goncangan, hal-hal yang tidak menentu, dunia sedang bergejolak, tapi kerajaan Tuhan tetap berdiri tegak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Tidak pernah berubah. Jadi gereja seharusnya tidak menjadi
kaget dengan hal-hal yang terjadi, tapi the church is prepared, the church is equipped, the church will know what to do. Gereja akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa tindakan yang harus diperbuat. Katakan amin, saudara. Di tengah-tengah COVID, saya mau katakan bahwa gereja akan bergerak dengan otoritas dan kuasa yang belum pernah disaksikan dan dilihat sebelumnya. God is giving the strategy. Sebab saya mau katakan bahwa the blueprint, the game plan of heaven is the same. Di mana Tuhan katakan, I shall give you power. You shall receive power. Engkau akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan katakan segala kuasa, otoritas, semua diberikan kepadaku. Oleh karena itu aku mengutus engkau. When God has commissioned you. Waktu Tuhan mengutus saudara di tengah-tengah keadaan yang berubah, di tengah-tengah kondisi yang berubah, saudara dan saya berada di dalam kerajaan yang tidak pernah bisa digoncangkan. Waktu orang-orang digoncangkan, Anda dan saya akan tetap berdiri kuat melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di 1 Raja-Raja pasal ke-18. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara, ternyata Elia tidak berdiri sendirian. Elia bukan satu-satunya nabi Tuhan yang ada di Israel. Waktu itu ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Obadja. Ada 100 nabi yang disembunyikan di dalam gua dan diberi makan. Tapi sayang sekali this 100 prophets, 100 nabi Tuhan ini tidak berani berkata-kata. 100 nabi ini tidak berani menyatakan apa yang benar. 100 nabi ini tidak muncul di Gunung Karmel bersama dengan Elia. Tapi mereka bersembunyi. Dan ini yang banyak terjadi di hari-hari ini. Di mana banyak gereja yang bersembunyi. Banyak anak-anak Tuhan yang bersembunyi. Gak berani. Kenapa? Karena takut menghadapi musuh. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Jika Tuhan hari-hari sedang berkata, maukah engkau berdiri panas di hadapanku? Kalau hari ini firman ini datang kepada saudara, apa menjadi keputusan saudara? Apakah Anda mau suam-suam kuku? Atau hari ini engkau berkata, aku mau berdiri untuk Tuhan. Aku mau berdiri di pihak Tuhan. Kalau ini jeritan hati saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, ambil posisimu. Jangan lagi takut. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Pergi dan beritakanlah Injil. Doakan orang-orang di sekitarmu. Lihat kuasa Tuhan bergerak dan bekerja di dalam kehidupan saudara. Di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Hal yang sama yang tertulis di Wahyu pasal yang ketiga. Waktu Tuhan berbicara kepada jemaat yang di Sardis. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam kuku. Hal yang sama terjadi di bangsa Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Apa jawab saudara dan saya pada hari ini? Berapa lama lagi gereja akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kita hanya melakukan apa yang enak buat daging kita. Will we walk in authority? In power. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib, saudara. Amen. When our heart is right. When our heart is right before God. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini ambil keputusannya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan. Amen. Amen. Ambil, make a stand. Make a stand for your own life. Make a stand for your family. Make a stand for your church. Saya mau katakan bahwa coronavirus COVID-19 tidak dapat mendekati kemah saudara. When you stand on the truth of the word of God. Pastikan di hari-hari ini saudara, banyak hal akan terus terjadi. Bukan hal-hal yang baik. Tapi gereja sedang di fine tune oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang melepaskan strategi-strategi yang baru. Bagaimana kita bisa terus berdiri. Melakukan apa yang tepat. Apa yang benar di mata Tuhan. Make a stand. Prepare yourself. Get ready. Dimulai dari dalam keluarga saudara. Dengan komunitas keluarga rohani saudara. Make a stand
together with God. Katakan amin. Saudara, kalau saudara buka dari Mazmur pasal yang ke-91, ayat ini diperkatakan khususnya setelah terjadi pandemi COVID-19, ayat ini terus disebut dan disebut dan disebut dan disebut. Dan ini menjadi doa kita pagi, siang, sore, dan malam hari. Saudara perhatikan. Di Mazmur pasal ke-91, khususnya di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Katakan amin. Kita selalu perkatakan di tengah-tengah goncangan, bencana yang terjadi, 1.000 orang boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan kita terus berdiri kuat. Apa artinya? Apa artinya? Di mana semua hal yang terjadi ini tidak menimpa kita, sebab kita tetap berdiri dengan kuat. Saya temukan jawabannya saudara, kalau saudara baca sama-sama dengan saya di kitab Daniel. Saudara buka firman Tuhan sama-sama dengan saya di kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Oke. Daniel yang ke-7 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Perhatikan saudara. 1.000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Saya bacakan bahasa Inggris ya buat saudara. A stream of fire issued and came out from before him. 1,000 thousands served him. And 10,000 times 10,000 stood before him. Wow. Katakan amin saudara. 1.000 orang rebah di sebelah kiri saudara. 10.000 rebah di sebelah kanan saudara. Tapi orang yang berdiri di hadapan Tuhan jauh lebih banyak. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9. God is revealing himself as the ancient of days. Sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dikatakan yang berdiri di hadapannya adalah 1.000 kali 1.000. 10.000 kali 10.000. Jauh lebih banyak dari orang-orang yang rebah di kiri dan kanan saudara. Tapi siapa orang-orang yang berdiri, tegap, berdiri, tegak di tengah-tengah keadaan yang menimpa. Firman Tuhan berkata, 1.000 kali beribu-ribu yang melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa yang berdiri di hadapannya. Catat dua hal ini saudara. Yang pertama, melayani Tuhan. Yang kedua, berdiri di hadapan Tuhan. Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi alasan bahwa gereja berhenti melayani Tuhan. Pandemi COVID-19 tidak bisa menjadi alasan di mana gereja Tuhan melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab orang-orang yang berdiri, yang luput, bukanlah orang-orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Hidupnya tidak melakukan apa-apa. Hidupnya santai, hidupnya tenang, tidak terganggu oleh apapun. No, kuasa Tuhan berdiri atas orang-orang yang melayani Tuhan. Yang senantiasa berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan berarti you are standing before the presence of God. And you are building an intimate relationship with God where God can speak to you. Orang-orang yang profetik adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan berarti saudara mengetahui hal-hal yang menjadi rahasia surga. Berdiri di hadapan Tuhan berarti your prayer life, kehidupan saudara, kehidupan doa saudara bukan kehidupan doa yang biasa-biasa. Tapi saudara mampu mendengar suara Tuhan. Saudara mampu mengetahui apa yang harus dikatakan. Saudara tahu waktu Elia muncul di 1 Raja-Raja 17, Alkitab mencatat Elia berdiri di hadapan Tuhan. Elia tidak dikenal di bangsa Israel waktu dia pertama muncul. Elia tidak tahu asal-usulnya dari mana. Orang-orang gak tahu Elia itu dari mana datangnya. Tapi Elia tercatat sebagai seseorang yang berdiri di hadapan Tuhan. Siapa yang diluputkan oleh Tuhan dari segala malapetaka yang terjadi, bahkan yang akan terjadi ke depan, adalah orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi, gembala saudara Pastor Stefanus ada bersama-sama dengan saya di bulan Februari untuk mengadakan Youth Prophetic Conference yang ada di Manado, Indonesia.
Saudara tahu waktu di bulan Februari, negara-negara seperti Singapura, Korea, Taiwan, Philippines, penuh dengan kasus coronavirus COVID-19. I had a privilege untuk bersama-sama dengan Pastor Stefanus dan tim ada di Taipei di bulan November tahun lalu. So we've been traveling for many months. Dan di bulan Februari kita mengadakan conference di Manado, 450 sampai 500 anak-anak muda pack that location, memuji menyembah Tuhan. Saya baru pulang dari Singapura melayani, dari Malaysia melayani, dari berbagai tempat termasuk Jakarta sebelum ke Manado. Di tengah-tengah ada keadaan coronavirus. Tapi kita berikan pujian syukur buat Tuhan. We give the glory to God. Di mana saudara, when we came for that conference, tidak ada sakit penyakit yang dapat menyentuh satupun orang yang hadir di konferensi tersebut. Why? Because when we fix our eyes on Jesus, waktu kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dan ingini, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penyakit sampar yang dapat melekat di dalam kemah tubuh saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Amen. Kuncinya satu. In these times, apakah saudara dan saya akan tetap terus melayani Tuhan? To serve the Lord our God. Untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara hari-hari ini. Kalau saudara baca, saudara bisa baca di rumah. This is the word of the Lord yang saya terima untuk New Life Anugerah Kebenaran. Daniel pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti COVID-19, yang saya percaya baru awal permulaan dari hal-hal yang akan terjadi ke depan. Hari-hari ke depan bukan menjadi hari-hari yang mudah. Tapi saudara dan saya, gereja Tuhan sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bersinar terang di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana terang bisa bersinar kalau tidak ada kegelapan? The Bible says di Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua, arise and shine. Bangkit dan menjadi teranglah sebab terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. The Bible says dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 27 sampai 28. Saudara lihat di mana Nabi Daniel waktu itu dihimpit dengan banyaknya peraturan yang sengaja dirancang supaya gereja, supaya orang percaya tidak dapat berdoa. Daniel hidup di dalam satu masa di mana Daniel dihimpit dan orang-orang bermufakat untuk membuat suatu peraturan yang melarang orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar berdoa. Gak cuma kumpul, gak cuma ngomong tentang perkumpulan raya saudara, berdoa pribadi pun tidak diizinkan. Kalau gereja dengan gak bisa kumpul, dengan hal-hal yang seperti ini sudah keok, kita bingung, hilang arah, hilang harapan. Bagaimana waktu hal-hal yang lebih buruk terjadi ke depan, di mana apa yang musuh rancangkan adalah orang Kristen, orang percaya tidak dapat bersuara, bahkan melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. The church must make a stand. Katakan amin. Firman Tuhan mencatat bahwa hukum yang ditulis dan direkayasa oleh orang-orang yang membenci Daniel adalah hukum yang dengan sengaja dibuat untuk menjebak Daniel. Apa yang saudara dan saya akan lakukan di hari-hari ini? Firman Tuhan mencatat bahwa waktu Daniel dihimpit di Daniel pasal yang ke-6. Saudara lihat ayat yang pertama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. So Daniel moved and operated in the excellent spirit. Daniel dipromosi. Daniel melakukan hal-hal yang baik. Daniel mempermuliakan nama Tuhan. Tahukah saudara, di tengah-tengah pertumbuhan yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah expansion, di tengah-tengah perlebaran kapasitas yang Tuhan akan lakukan di dalam gerejanya, di situ persekusi akan dimulai. Because a new level of warfare will come
with excellent spirit. Di sini gereja akan diuji. Apakah kita akan tetap memiliki integritas untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. And how do Daniel respond? Bagaimana respon Daniel dengan hukum yang dibuat untuk menjebak dia? Saya mengatakan, nothing should change with our dedication towards God. Seharusnya tidak ada satu hal pun yang berubah. Sebab dedikasi saudara dan saya kepada Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan. Tapi dedikasi saudara dan saya ada bersandar kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apapun resikonya, apapun keadaannya. Katakan amin, saudara. Jika persekusi akan terjadi atas gereja Tuhan, biarlah persekusi terjadi karena gereja Tuhan aktif melakukan apa yang tepat di mata Tuhan. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang buruk, bukan karena kita melakukan hal-hal yang busuk, tapi biarlah persekusi terjadi waktu kita terus dengan setia didapati melayani Tuhan. Amen, saudara. Amen, saudara. Saudara, waktu oposisi terjadi, waktu hal-hal yang buruk mulai terjadi dan menghimpit kita, satu hal yang Daniel lakukan. Kalau saudara perhatikan sama-sama dengan saya. Ayat yang ke-10. Dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata. Demi didengar Daniel. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi saudara. Tetap lakukan apa yang saudara biasa lakukan. Jika ada hal-hal yang buruk yang Tuhan minta dirubah, itu bukan yang saya maksud. Tapi dedikasi saudara. Ibadah saudara. Kegigihan saudara. Cinta saudara akan Tuhan. Tetap lakukan seperti yang saudara biasa lakukan. Amin. Waktu Tuhan membawa perubahan, biar apa yang benar yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan amplifikasi untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Katakan amin, saudara. Keep on doing what God has called you to do. Waktu saudara dan saya seperti Daniel, blameless before God, and we do no harm before people. Posisi saudara dan saya yang berdiri, our standing with God. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. We remain standing, our standing in God. Posisi saudara dan saya yang berdiri melayani Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, akan melahirkan revival. Amen. Oleh sebab itu there is a mystery. Kenapa Paulus katakan di Efesus pasal yang ke-6. Saya bacakan buat saudara, jadi saya akan bacakan dikit di bahasa Inggrisnya. Oke. Dari Efesus pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-10. Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Ayat yang ke-11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Firman Tuhan berkata that you may be able to stand. Katakan sama-sama dengan saya, stand against the schemes of the devil. Dan ayat yang ke-13, saudara. Ayat yang ke-13 berkata, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm. Katakan sama-sama dengan saya, stand firm. Saya bacakan buat saudara di bahasa Indonesianya. Efesus pasal yang ke-6. Tadi saya baca yang ke-10 dan ayat yang ke-13. The Bible says, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Stand. Amen, saudara. Withstand. Withstand. Oke. Ayat yang ke-13.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau saudara baca yang ke-10, waktu dikatakan di sana supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, I want to change your mind bahwa gereja Tuhan bukan ada di dalam defensive mode. When we stand, it means we are on the offense. When we stand, waktu saudara dan saya berdiri, berarti we are marching forward. Banyak orang menyalahgunakan Matius 16 dan berkata bahwa the gates of hell will not prevail. Ya, di mana pintu gerbang kerajaan maut tidak dapat bertahan. Maksudnya apa saudara? Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-16, I'll show you a mystery. Oke, Matius pasal yang ke-16, firman Tuhan berkata, kepada gereja yang Tuhan berikan otoritas, dikatakan ayat yang 19, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu bicara tentang otoritas. Ayat 18 di atasnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, seringkali orang berpikir bahwa waktu Tuhan berkata alam maut tidak menguasainya, berarti sepertinya alam maut yang menyerang kita, dan kita bertahan di dalam posisi defensif. Tapi tahukah saudara bahwa bahasa asli dan konsep asli yang Tuhan Yesus katakan ada waktu gereja Tuhan maju di dalam kuasa dan otoritas, waktu musuh mencoba menahan saudara dan saya, waktu pintu gerbang neraka mencoba menahan saudara dan saya, waktu gereja terus maju, pintu gerbang musuh harus terbuka because we are possessing the gates of the enemy. Posisi ini bukan bicara posisi defensif, tapi posisi ini bicara tentang posisi ofensif. Bukan musuh yang mencoba menyerang saudara dan saudara bertahan, tapi saudara yang menyerang dan musuh yang mencoba bertahan tidak bisa bertahan sebab you are going to move with authority and power. Itu yang Tuhan kehendaki. Ini bukan waktunya gereja menjadi keok. No, but the church must shine bright. Mungkin orang gak akan mengerti. Oh, kamu sepertinya sok, kamu gak berhikmat. No, the word of God stays the same yesterday, today, and forever. Di tengah-tengah keadaan sakit sampar seperti ini, di sini dunia perlu melihat our God is the God that healeth. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, di sini dunia harus melihat bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Dan firman Tuhan kalau kita kembali di Daniel, buka kembali sama-sama dengan saya Daniel pasal yang ke-6. Saudara tahu apa yang terjadi? Because of the stand that Daniel made. Karena posisi yang Daniel ambil. Daniel terus berdiri di hadapan Tuhan dan tidak tergoncangkan. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Oh, Rabba Shekle Teredeban Sindaha. I want to declare this, dan saya mau selesai di sini saudara di pesan saya pada hari ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Saya mau bacakan di bahasa Inggrisnya dan setelah itu saya akan bacakan di bahasa Indonesianya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Are you ready? The Bible says, my God sent his angel and shut the lion's mouth. And they have not harmed me because I was found blameless before him and also before you, O king, I have done no harm. Daniel pasal yang ke-6 ayat 22 berkata, Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. The key is to stand blameless before God. Bagaimana saudara dan saya bisa stand blameless before God? Do the will of God. What is the will of God in your life? Terus tekun mengerjakan visi yang Tuhan berikan. There is no pause in the kingdom of God. But we have to keep on moving forward. Melakukan kehendak Bapa. There is standing blameless before God. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius, bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat, bisa tetap membuat kita ditolak oleh Tuhan. But when we do the will of the Father, we are blameless before God. Maukah saudara dan saya do the will of God, apapun resikonya. Apapun yang harus kita hadapi,
apapun yang orang akan katakan. But do the will of God. Waktu saudara sudah berkata waktu Tuhan sudah berkata kepada saudara, apapun yang Tuhan minta untuk saudara lakukan, do it because you love Jesus. Do it because you love Jesus. Apapun konsekuensinya. Gereja di hari-hari sedang dilatih oleh Tuhan. Maukah kita tetap taat waktu Tuhan suruh kita lakukan? Well, tapi sepertinya Tuhan, kita melanggar. Kita melanggar apa yang pemerintah katakan. But if it's God that is telling you to do, bukankah waktu titah dan perintah raja ini diberikan, ini juga berlaku atas Daniel? Bukankah apa yang dituliskan sebagai hukum, itu juga berlaku atas Daniel? Tapi Daniel melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Daniel melakukan apa yang tepat di mata Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, Daniel, engkau berontak kepada perintah raja. Daniel, engkau tidak berlaku dengan penuh hikmat. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba menjebak Daniel. Sebab Daniel tidak bisa didapati celah. Tapi mereka merekayasa sebuah hukum untuk menjebak Daniel. Dan berkata, Daniel, engkau melanggar perintah raja. Will the church make a stand? Kalau saudara mau taruh judul khotbah saya hari ini, make a stand before God. Oh, tapi pastor, it's controversial. Apa yang Yesus lakukan adalah kontroversi di zamannya. But he made a stand because it is the will of God. Maukah saudara dan saya make a stand? Hallelujah. In the perfect will of God. Blameless before God. Jangan kita orang Kristen sok pinter di hadapan Tuhan. Sebab kepala gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan. Pribadi lepas pribadi dan juga sebagai gereja as a whole. Make a stand. Pertolongan Tuhan yang supranatural. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya. Dan menutup mulut singa-singa. Menutup sengat COVID-19. Untuk saudara dan saya make a stand. To be blameless before the Lord and the King of all kings. And to do what is right before Him. Pertolongan supranatural Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. The Bible says, my God sent His angel and shut the lion's mouth. Biarlah di hari-hari ini bukan mulut gereja Tuhan yang tertutup. Tapi biarlah mulut singa-singa, mulut COVID-19, mulut politik yang ditutup. Because the church is making a stand. Amen. Dan saya akan tutup dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, Dia melepaskan dan menolong. Mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Saya mau baca buat saudara ayat yang ke-27. He delivers and rescues. He works signs and wonders. In heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. Saya berdoa di dalam nama Yesus. New Life Anugerah Kebenaran. You're going to walk in a greater level of power and authority. You will have power over the lions. Singa bicara tentang kuasa dan otoritas musuh. Singa bicara tentang intimidasi. Tapi saudara dan saya berjalan with the great lion from the tribe of Judah. Dan ini yang Tuhan akan lakukan. He delivers and rescues. He works signs and wonders. Catat saudara, He delivers and rescues. Berarti saudara dan saya akan melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak enak. But He delivers and He rescues.
He works signs and wonders in heaven and on earth. Waktu saya baca kata-kata He works signs and wonders in heaven and on earth, saya teringat dengan nubuatan Nabi Yoel. Di Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants, in those days I will pour out my spirit. Ini bicara tentang the prophetic company that God is going to raise up. Dan saya tahu New Life Anugerah Kebenaran termasuk di sini. And I will show wonders in the heavens and on the earth. And I will show wonders in the heavens and on the earth. Tepat apa yang tertulis di Daniel pasal yang ke-6. And God will show signs and wonders kepada orang-orang yang berdiri tegap di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang tepat, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Let the prophetic church arise for such a time as this. Let New Life Anugerah Kebenaran arise for such a time as this. Be strong. Be strong, saudara. God is with you. God is for you. Amen. Mari kita angkat roti ini. Bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa setiap sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan ini. Anggur ini adalah darah Yesus yang telah diserahkan bagi kita, telah menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita meminum anggur ini, kita mengingat bahwa kita adalah orang benar. Dan orang benar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami mengucap syukur bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Sakit penyakit dalam bentuk apapun tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kami, atas tubuh kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, tubuh kami adalah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sahabat kekasih dalam Tuhan, mengucap syukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan sekarang kita tiba saatnya untuk menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menghadap wajah kepadamu dan menyinari kepada engkau dengan kasih karunia, dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan, diberkati engkau dengan pagar perlindungan dari Tuhan. Engkau sehat-sehat saja, panjang umur menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau ketika engkau ada di dalam rumah tanggamu akan diberkati, anak cucumu diberkati. Ketika engkau keluar, engkau akan menjadi berkat bagi orang banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil, apa yang kau usahakan dengan tanganmu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati engkau, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You speak, observe and